Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Ani Nuraini MPD, selaku dosen mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Izinkan kami kelompok 1 untuk memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Pengetahuan Guru Muslim tentang metode-metode pendidikan Islam menurut An-Nahlawi di Jawa Barat. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Devki Diptiana Raryani dengan nomor absen 1 dan rekan-rekan saya Hasna Vicky Hanai nomor absen 3, Neng Siti Nurhayati nomor absen 4, dan Nilamsari Ramadanti nomor absen 22. Yang pertama, latar belakang. Kemajuan sebuah negara sangat bergantung kepada kemajuan pendidikannya, termasuk pendidikan Islam. Dan dalam pendidikan itu erat kaitannya dengan penggunaan pendekatan atau metode yang dilakukan selama proses belajar mengajar. Penelitian yang kelompok 3 lakukan dilatar belakangi oleh pentingnya mengetahui pengetahuan guru muslim tentang metode pendidikan Islam menurut An-Nahlawi. Sebagai guru harus dapat menguasai metode pendidikan yang sesuai dengan kurikulum karena dapat mempengaruhi dan mengembangkan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan guru muslim tentang metode pendidikan Islam menurut An-Nahlawi. Pengetahuan tersebut mengenai metode hiwar, kisah Qur'ani, amsal, teladan, pembiasaan, ibrah wal mau'idah, tagrib wa tahrib. Berdasarkan latar belakang yang sudah kami paparkan, maka kami membuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengetahuan guru muslim terhadap metode hiwar. Yang kedua, bagaimana pengetahuan guru muslim terhadap metode kisah Qur'ani. Ketiga, bagaimana pengetahuan guru muslim terhadap metode amsal. Keempat, bagaimana pengetahuan guru muslim terhadap metode keteladanan. Kelima, bagaimana pengetahuan guru muslim terhadap metode pembiasaan. Keenam, bagaimana pengetahuan guru muslim terhadap metode ibrah wal mau'izah. Dan yang ketujuh, bagaimana pengetahuan guru muslim terhadap metode targhib wa tarhib. Kemudian metode penelitian. Pendekatan yang kami lakukan yaitu pendekatan kualitatif. Untuk lokasi sendiri ada di Jawa Barat. Dan partisipan yaitu guru SD, guru SMP, dan guru SMA. Metode pengumpulan data, kami menggunakan survei. Survei ini disebar secara daring melalui media sosial dan dibuat dengan Google Form. Lalu, alat pengumpulan data berupa kuesioner atau angket. Lalu, metode analisis data berupa deskriptif. Nah, di sini tertera tabel latar belakang responden. Di sini kita membaginya dengan pertama ada jenis kelamin, umur, asal daerah, instansi, dan status sekolah. Lalu di sini jumlah dari jenis kelamin itu perempuan dan laki-laki, perempuannya sebanyak 36, laki-laki sebanyak 14. Umurnya kita bagi menjadi 21-30 tahun sebanyak 19 orang, 31-40 tahun sebanyak 11 orang, 41-50 tahun 10 orang, di atas 50 tahun 10 orang. Nah, asal daerah di sini kita mendapatkan banyak daerah, yaitu diantaranya Cirebon 27 orang, Bekasi 4 orang, Bandung 5 orang, Sumedang 4 orang, Cimahi 2 orang, Karawang 2 orang, Bogor 1 orang, Indramayu 1 orang, Tasikmalaya 1 orang, Kuningan 1 orang, Majalengka 2 orang. Nah, untuk instansinya sendiri, di sini kita
tersedia pilihan 3, yaitu SD atau MI sebanyak 28 orang, SMA, MA atau SMK sebanyak 14 orang, dan yang terakhir ada SMP atau MTS sebanyak 8 orang. Status sekolah itu negeri sebanyak 43 orang, swasta sebanyak 7 orang. Di sini responden yang semua total respondennya itu 50 orang yang terbagi atas tadi. Setelah dibagi menurut identitas, tadi jumlah yang telah saya sebutkan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, pengetahuan guru muslim terhadap metode hiwar. Metode hiwar adalah salah satu metode pendidikan Islam menurut konsep An-Nahlawi. Metode hiwar berarti metode percakapan. Bisa diperhatikan di dalam tabel pernyataan nomor 1, saya mengetahui metode hiwar. 44%, hampir setengahnya menjawab tahu. Untuk pernyataan kedua, saya mengetahui salah satu metode dalam pendidikan Islam. 62%, sebagian besar menjawab tahu. Pada pernyataan nomor 3, saya mengetahui bahwa metode hiwar adalah konsep dari An-Nahlawi. 58%, sebagian besar menjawab tidak tahu. Kemudian, pernyataan nomor 4, saya mengetahui bahwa metode hiwar adalah metode berupa percakapan. 40%, hampir setengahnya menjawab tahu. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir setengahnya guru muslim di Jawa Barat mengetahui metode hiwar, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa metode hiwar adalah salah satu konsep dari An-Nahlawi. Dan hampir setengahnya mereka mengetahui bahwa metode hiwar adalah metode berupa percakapan. Di sini sudah ada tabel tentang pengetahuan guru muslim terhadap metode kisah Qur'ani. Nah, hasil dari tabel tersebut berdasarkan hasil angket yang telah disebar tentang pengetahuan guru muslim terhadap metode kisah Qur'ani, ternyata guru muslim di Jawa Barat mengetahuinya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis angket. Karena sebagian besar, yaitu 52%, menjawab tahu. Lalu, mengenai kisah Qur'ani merupakan salah satu metode pendidikan Islam, sebagian besar, yaitu 62%, menjawab tahu. Namun, pada pernyataan bahwa metode kisah Qur'ani adalah konsep dari An-Nahlawi, hanya sebagian kecil, yaitu 34% yang menjawab tahu. Kemudian, metode kisah Qur'ani adalah metode yang paling efektif untuk akhlak, hampir setengahnya, 46% yang menjawab tahu. Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa guru muslim di Jawa Barat sebagian besar mengetahui metode kisah Qur'ani, tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang mengetahui metode kisah Qur'ani merupakan salah satu konsep dari An-Nahlawi. Lalu di sini juga ada tabel tentang pengetahuan guru muslim terhadap metode Amsal. Hasilnya adalah berdasarkan hasil angket yang telah disebar tentang pengetahuan guru muslim terhadap metode Amsal, ternyata guru muslim di Jawa Barat mengetahuinya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis angket. Karena sebagian kecil, yaitu 24%, menjawab tahu. Lalu, mengenai Amsal merupakan salah satu metode pendidikan Islam, sebagian kecil, yaitu 28%, menjawab tahu. Namun, pada pernyataan bahwa metode Amsal adalah konsep dari An-Nahlawi, hanya sebagian kecil juga yang menjawab tahu, yaitu sebanyak 20%. Kemudian, metode Amsal adalah metode yang paling efektif untuk akhlak, hampir setengahnya, yaitu 30% menjawab tahu. Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa guru muslim di Jawa Barat sebagian kecil mengetahui metode kisah Amsal, metode Amsal.
Tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang mengetahui metode Amsal merupakan salah satu konsep dari An-Nahlawi. Yang keempat, pengetahuan guru muslim terhadap metode teladan. Metode teladan sendiri ialah meniru perilaku orang dewasa, menerapkan dan mengamalkannya. Berdasarkan hasil angket yang telah disebar tentang pengetahuan guru muslim terhadap metode teladan, ternyata guru muslim di Jawa Barat mengetahuinya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis angket. Karena sebagian besar yaitu 54% guru menjawab tahu. Lalu, mengenai teladan merupakan salah satu metode pendidikan Islam sebagian besar yaitu 58% menjawab tahu. Namun, pada pernyataan bahwa metode teladan adalah konsep dari An-Nahlawi, hanya sebagian kecil yaitu 34% yang menjawab tahu. Kemudian, metode teladan adalah metode yang paling efektif untuk akhlak sebagian besar yaitu 52% menjawab tahu. Dan yang terakhir, metode teladan itu ada yang disengaja dan tidak disengaja sebagian besar yaitu 60% menjawab tahu. Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa guru muslim di Jawa Barat sebagian besar mengetahui metode teladan, tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang mengetahui metode teladan merupakan salah satu konsep dari An-Nahlawi. Yang kelima, ada pengetahuan guru muslim terhadap metode pembiasaan. Metode pembiasaan sendiri adalah metode belajar dengan pengalaman dan latihan. Berdasarkan hasil angket yang telah disebar tentang pengetahuan guru muslim terhadap metode pembiasaan, ternyata guru muslim di Jawa Barat mengetahuinya. Hal tersebut dapat dilihat dari analisis angket. Karena sebagian besar yaitu 60% guru muslim menjawab tahu. Lalu mengenai teladan merupakan salah satu metode pendidikan Islam sebagian besar yaitu 60% guru muslim menjawab tahu. Kemudian mengenai metode pembiasaan adalah metode yang membiasakan ke dalam hal-hal yang baik. Sebagian besar yaitu 64% guru muslim menjawab tahu. Tetapi pada pernyataan bahwa metode pembiasaan adalah konsep dari An-Nahlawi, hampir setengahnya yaitu 42% guru muslim menjawab tidak tahu. Dari pernyataan-pernyataan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar guru muslim di Jawa Barat mengetahui metode pembiasaan, tetapi hampir setengah dari mereka tidak mengetahui bahwa metode pembiasaan adalah salah satu konsep dari An-Nahlawi. Yang selanjutnya, pengetahuan guru muslim terhadap metode Ibrah wal Mau'izah. Metode Ibrah wal Mau'izah merupakan penyampaian materi pendidikan dengan perkataan yang lemah lembut namun tegas dan berdasarkan ilmu dan menggunakan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian dan bahasa yang dikuasai peserta didik. Dapat dilihat dari tabel. Berdasarkan hasil angket yang telah disebar tentang pengetahuan guru muslim terhadap metode Ibrah wal Mau'izah, ternyata guru muslim di Jawa Barat tidak mengetahuinya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis angket, karena hampir setengahnya, yakni 42% guru muslim menjawab tidak tahu mengenai metode Ibrah wal Mau'izah. Lalu, mengenai metode Ibrah wal Mau'izah adalah salah satu metode dalam pendidikan Islam. Hampir setengahnya, yakni 44% guru muslim menjawab tidak tahu. Kemudian, mengenai metode Ibrah wal Mau'izah adalah konsep dari An-Nahlawi. Hampir setengahnya juga, yakni 42% guru muslim menjawab tidak tahu. Yang terakhir, pada pernyataan bahwa metode Ibrah wal Mau'izah adalah metode memberi pelajaran dan peringatan, hampir setengahnya juga, yakni 42% guru muslim menjawab tidak tahu. Dari pernyataan-pernyataan tersebut bisa ditarik kesimpulan
bahwa sebagian besar guru muslim di Jawa Barat tidak mengetahui metode ibrah wal mau'izah. Kemudian yang terakhir, pengetahuan guru muslim terhadap metode targhib wa tarhib. Metode ini yakni mendorong dan mengarahkan siswa kepada kebaikan dan menjauhi kejahatan serta memotivasi siswa untuk lebih giat lagi dalam belajar. Berikut dapat dilihat tabel data hasil angket tentang pengetahuan guru muslim terhadap metode targhib wa tarhib. Berdasarkan hasil angket yang telah disebar tentang pengetahuan guru muslim terhadap metode targhib wa tarhib, ternyata guru muslim di Jawa Barat tidak mengetahuinya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis angket karena hampir setengahnya, yakni 48% guru muslim menjawab tidak tahu tentang metode targhib wa tarhib. Kemudian, metode targhib wa tarhib adalah salah satu metode dalam pendidikan Islam. Hampir setengahnya juga, yakni 46% guru muslim menjawab tidak tahu. Kemudian, mengenai targhib wa tarhib adalah konsep dari An-Nahlawi. Lebih dari setengahnya, yakni 58% guru muslim menjawab tidak tahu. Yang terakhir, pada pernyataan bahwa metode targhib wa tarhib adalah metode memberi pelajaran dan peringatan, lebih dari setengahnya, yakni 52% guru muslim menjawab tidak tahu. Dari pernyataan-pernyataan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar guru muslim di Jawa Barat tidak mengetahui metode targhib wa tarhib. Kesimpulan yang pertama, hampir setengahnya guru muslim di Jawa Barat mengetahui metode hiwar, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa metode hiwar adalah salah satu konsep dari An-Nahlawi. Yang kedua, guru muslim di Jawa Barat sebagian besar mengetahui metode kisah Qur'ani. Yang ketiga, guru muslim di Jawa Barat sebagian kecil mengetahui metode kisah Amsal. Yang keempat, guru muslim di Jawa Barat sebagian besar mengetahui metode teladan, tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang mengetahui metode teladan merupakan salah satu konsep dari An-Nahlawi. Yang kelima, sebagian besar guru muslim di Jawa Barat mengetahui metode pembiasaan, tetapi hampir setengah dari mereka tidak mengetahui bahwa metode pembiasaan adalah salah satu konsep dari An-Nahlawi. Yang keenam, sebagian besar guru muslim di Jawa Barat tidak mengetahui metode ibrah wal mau'izah. Yang ketujuh, sebagian besar guru muslim di Jawa Barat tidak mengetahui metode targhib wa tarhib. Demikian pemaparan hasil penelitian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.